ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Oke. Ada yang tidak hadir? Siapa? Oke, kenapa nggak hadir? Alpa? Oke. Sudah disapu kelasnya? Sudah. Oke, keluarkan alat tulisnya. Sudah? Baik, hari ini kelas 12 memasuki bab pertama, yaitu tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3.1 dan 4.1, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan dan menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Oke, metode atau model pembelajaran yang akan kita laksanakan yaitu menggunakan pendekatan kontekstual, lalu modelnya project based learning, dan metodenya adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Ini yang akan kita laksanakan. Kemudian bentuk penilaiannya yaitu tes tertulis, bentuk uraian, penugasan, dan presentasi. Oke, selanjutnya ini adalah materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan, kemudian isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, lalu simpulan dan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan, kemudian unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan, dan terakhir adalah penyusunan surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu surat? Apa itu surat? Surat. Tulisan. Kemudian surat. Pesan. Selain itu surat. Informasi. Selain itu surat. Menyurat. Menurut kalian antara surat pribadi dengan surat lamaran apakah ada persamaan? Perbedaan. Apa perbedaannya? Isinya, bahasanya, kemudian fungsi. Lalu simpulan, tujuan, kemudian ada yang tahu nggak unsur-unsur surat lamaran pekerjaan terdiri dari apa saja? Sistematika surat lamaran pekerjaan ada yang tahu? Tesis. Terus? Identitas. CV. Oke, kita simak penjelasannya ya. Ini yang akan kita bahas adalah pengertian dan fungsi surat lamaran pekerjaan, lalu jenis surat lamaran pekerjaan. Nah, bisa dilihat di sini ada pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi atau surat resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu.
Sedangkan fungsinya itu ada 3. Yang pertama sebagai tanda bukti tertulis, yang kedua sebagai media atau alat komunikasi antara pelamar dengan yang dituju yang dilamar, kemudian sebagai bahan pertimbangan seorang pelamar kepada perusahaan. Selanjutnya ada jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama berdasarkan pembuatannya, yaitu ada 2 yang digabungkan dengan kurikulum vita atau riwayat hidup, dan yang kedua adalah yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Itu menurut jenis pembuatannya. Kemudian yang kedua berdasarkan sumber lowongan pekerjaan. Yang pertama bisa berdasarkan iklan media cetak, itu bisa dari koran. Kemudian surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi atau media audio, itu bisa dari radio. Kemudian surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan inisiatif diri sendiri yang membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, isi dari surat lamaran pekerjaan itu berisi informasi tertulis seorang pelamar, berisi permohonan terhadap pekerjaan yang akan dilamar. Kemudian struktur surat lamaran pekerjaan itu ada 2. Yang pertama tesis atau pernyataan umum, yang kedua argumentasi. Tesis itu biasanya berisi identitas pelamar. Kalau argumentasi itu dokumen pendukungnya. Selanjutnya yaitu sistematika surat lamaran pekerjaan. Ini adalah unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat di sebelah kanan sini. Biasanya ini tempat, tanggal, dan pembuatan surat. Kemudian yang kedua itu ada lampiran dan hal di bagian sini. Lampiran itu misalnya 8 lembar, sedangkan hal itu permohonan pekerjaan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada alamat surat. Di sini jangan biasa menggunakan kata kepada, langsung yang terhormat. Tidak menggunakan kata kepada. Jadi yang terhormat misalnya Direktur Personalia PT apa. Seperti itu, tidak menggunakan kata kepada. Dan kalau bisa dalam membuat alamat ini tidak boleh lebih dari 3 baris. Salam pembuka. Salam pembuka ini biasanya diawali dengan kata dengan hormat. Lalu dijelaskan berdasarkan apa. Kalau memang dari informasi surat kabar atau koran dijelaskan berdasarkan informasi surat harian apa, tentang lowongan pekerjaan apa dijelaskan. Seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah alinea pembuka. Ini biasanya berisi identitas pelamar yang paling penting. Dari nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, pendidikan terakhir, agama, itu masuknya ke identitas pelamar. Ini sangat penting. Yang 7 adalah penutup. Penutup ini harus menunjukkan antusias kalian dalam melamar pekerjaan. Motivasi kalian melamar pekerjaan itu apa, harus dijelaskan di bagian penutup. Lalu setelah salam penutup di sini ada tanda tangan dan nama terang, ini di sebelah sini. Selanjutnya ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan baik dan benar? Apa perbedaannya baik dan benar? Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Baik berarti baku, benar berarti sesuai ejaan. Jadi baku itu sesuai ejaan tidak? Sesuai juga. Jadi apa bedanya baik dan benar? Bahasa yang baik berarti bahasa yang baik berarti bahasa yang benar. Terus bahasa yang benar berarti bahasa yang baik. Bahasa yang baik itu berarti sesuai dengan kondisi dan keadaan pendengar atau pembaca. Sedangkan bahasa yang benar berarti sesuai kaidah atau pedoman yang berlaku. Kaidah dan pedoman yang berlaku dalam bahasa Indonesia disebut dengan EYD. EYD itu adalah ejaan yang dan berpedoman pada KBBI. KBBI adalah Oke, diulangi. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Baik berarti
sesuai kondisi dan keadaan pendengar atau pembaca. Bahasa yang benar berarti pedoman dan kaidah. Bahasa yang kaidah yang berlaku adalah EYD dan KBBI. Oke. Selanjutnya format penulisan harus tersusun rapi. Jelas ya? Kalau surat lamaran pekerjaan itu tidak boleh ada coretan sedikit pun. Jadi harus bersih. Kemudian surat lamaran pekerjaan hendaknya ditulis tangan. Jadi sebenarnya surat lamaran itu boleh diketik dan boleh ditulis tangan, tapi alangkah baiknya ditulis tangan. Jadi hasil tulisan sendiri. Kemudian lengkap dengan data-data yang dibutuhkan perusahaan. Jadi ini dilengkapi kira-kira data apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tersebut. Gitu. Selanjutnya lampiran surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja jika ada. Nah, selanjutnya ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Perwakilan ketua kelompoknya boleh diambil. Nah, di sini ada soal uraian yang harus kalian jawab. Yang pertama saya jelaskan, kalian silakan perbaiki penulisan bagian surat yang salah. Ini ada 4 poin. Ada 4 poin. Yang A ini ada penulisan yang salah. Kira-kira yang mana? Silakan diperbaiki. Yang B juga bagian mana yang harus diperbaiki. Ini boleh dihapus, boleh dihilangkan. Boleh ditambahkan ya, karena diperbaiki. Kemudian yang C juga ini ada tulisan yang salah. Dan terakhir ada D juga, harus diperbaiki juga. Boleh ditambahkan, boleh dihilangkan. Lalu yang kedua, kalian ditugaskan membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media cetak. Kalian harus membuat lamaran ditunjukkan pada PT L Essential. Sampai sini paham? Oke, selamat mengerjakan. Presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang jawaban kami. Perkenalkan kelompok saya, anggota saya. Dari pertama saya yang bernama Sayyidatul Adawiyah. Dan di samping saya Rafika Fandi, Samadani, Siti Nasrasari, Julillah Dina Rasdiana. Baiklah, kami akan menyajikan jawaban kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman. Silakan bertanya. Ingin mengoreksi jawaban yang B. Dalam surat lamaran pekerjaan yang terhormat sama direktur personalia itu seharusnya garis baru. Contohnya yang terhormat titik garis baru direktur personalia baru diganti itu, nggak disambung kayak gitu. Yang terhormat titik terus garis baru direktur personalia PT Jaya Mandiri. Di sini kami menerima pendapat dari kelompok 3 bahwa poin saya itu memang ada 3 baris. Dari kami mempunyai kekeliruan antar tulisan. Di sini kami akan membenarkan tulisannya. Kelas 1990 alamat Perumahan Persada Serang
sinatria, D-nya itu huruf besar, dan S-nya itu huruf kapital. Tempat atau tanggal lahir Serang, koma, yang benar itu pakai 18 November 1990, bukan pakai strip atau nomor bulan. Alamatnya Perumahan Persada Serang C11 Banten. Dari kelompok Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Poin 1, tulisan yang salah adalah Serang 11 strip 8 2020 ini salah. Ini salah. Serang, 11 Agustus 2020 ini betul. Ini betul. Kemudian yang kedua, kepada yang terhormat Direktur Personalia PT Jaya Mandiri Jalan Kencana nomor 93 Banten. Tidak ada kata kepada. Kemudian yang terhormat ini Y-nya besar. Titik Direktur Personalia. Salah ya? Kemudian PT Jaya Mandiri tidak usah ada tanda koma, tidak usah huruf kapital semua. Yang kapital hanya depannya aja. Kemudian dalam bahasa Indonesia ini jangan disingkat. Jalan Kencana. Langsung 93 Banten. Ini tanpa dikasih nomor juga udah tahu kalau ini nomor. Tuh. Selanjutnya, poin C. Di sini ada nama Destiana Sinatria, ini nama orang harusnya huruf kapital. Ini udah betul. Kedua, tempat garis miring tanggal lahir Serang 18/11/90. Ini tidak menggunakan garis miring tapi koma. Jadi tempat koma. Kalau di sini garis miring, nanti di sini ikutan garis miring. Gitu. Jadi salah. Harusnya koma. Ini harus huruf kapital karena kota. Kemudian ini sudah betul. Tuh. Selanjutnya Perumahan Persada Serang C11, bukan C11 tapi C11. Yang bilang C11. C11 ini harusnya antara huruf dengan angka itu ada tanda pemisah C strip 11. Jadi tidak digabung. Seperti S1 juga harus S strip 1, bukan langsung S1. Ini salah. Jadi angka dan huruf harus ada pembatasnya. Selanjutnya demikian, yang salah adalah atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Ini juga kurang tepat. Langsung aja atas perhatian disebutin bapak atau ibu. Koma, saya ucapkan terima kasih. Jadi di sini tidak bertele-tele kata-katanya. Ini juga nggak harus ada hormat saya karena saya di sananya tidak ada tulisan yang salah dalam tanda tangan pelamar. Jadi langsung ini aja. Paham? Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Oke, silakan jelaskan. Jadi hari ini kita belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan itu surat pribadi resmi atau surat permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan atau instansi tertentu. Fungsi dari surat lamaran pekerjaan itu sebagai tanda bukti tertulis
sebagai media atau alat komunikasi, sebagai bahan pertimbangan, dan adapun jenisnya ada 2. Yang pertama yang digabungkan dengan riwayat hidup, yang kedua yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Terus surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi. Yang terakhir surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Yang kedua kompetensi dasar. Yang pertama mengidentifikasi isi. Dalam pembelajaran hari ini kira-kira kendala atau hambatan apa saja yang kalian hadapi? Ada yang bisa memberikan jawaban hambatan pembelajaran hari ini? Silakan. Jadi hambatan belajar kita pada hari ini adalah kurang konsentrasi dan kurang kerjasama antara kelompok. Oke. Selain itu ada lagi? Selain itu, jadi kurang fokus. Udah. Oke. Yang lain ada yang mau menanggapi kendala belajar hari ini? Baik, jika tidak ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini, pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Sampai sini ada pertanyaan? Karena tidak ada pertanyaan, demikianlah pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.